Kabar gembira, ada bantuan terbaru sebesar Rp650.000 per bulan. Nah, kira-kira bantuan apa ya? Dan siapa saja kriteria penerimanya? Simak terus. Adalah bahan yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Dirjen dan kami hanya menyampaikan ulang kembali, tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Ini waktu itu kita persiapan kick-off bantuan sosial permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan disabilitas tunggal tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, Kementerian Sosial akan melaksanakan program pemberian permakanan kepada lanjut usia keluarga tunggal dan disabilitas tunggal. Tujuan pemberian permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal adalah sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak. Lalu siapakah targetnya? Ya, siapa target penerima program permakanan ini? Targetnya adalah lanjut usia keluarga tunggal dan juga penyandang disabilitas tunggal dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu miskin atau tidak mampu. Yang kedua, tinggal di rumah tangga tanpa anggota keluarga atau terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga. Yang ketiga, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang keempat, bukan berstatus sebagai pensiunan PNS dan atau purnawirawan TNI ataupun Polri. Ya, jadi termasuk istrinya atau suaminya, ya itu tidak bisa. Kemudian yang kelima, memiliki nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dan terakhir, bukan penerima bantuan PKH dan atau program sembako. Nah, di sini ada 6 kriteria. 6 kriteria ini semuanya saling mengikat. Artinya setiap penerima wajib memenuhi 6 kriteria ini. Jadi tidak hanya satu ya, atau hanya 2 misalkan. Pak, memenuhi 2 kriteria bisa atau tidak? Tidak bisa. Harus ke-6-6-nya terpenuhi. Itu adalah kriteria penerima. Nah, oke. Yang ketiga, konsep permakanan. Ya, konsep permakanan lanjut usia keluarga tunggal dan disabilitas tunggal. Permakanan yang tadi kami jelaskan itu adalah sebuah kegiatan memberikan makanan terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral yang diberikan 2 kali sehari dalam satu pengantaran dengan indeks 21.000 per hari untuk 2 kali makan. Ya, daftar menu, jadi kita buat daftar menu itu setiap harinya berbeda. Jadi kita buat daftar menu selama 10 hari. Ketiga, penyusunan daftar menu itu berdasarkan atas rekomendasi ahli gizi. Ya, jadi menu yang sudah dibuat itu tidak sembarangan menu, asal nyusun saja tidak, tapi berdasarkan rekomendasi ahli gizi sesuai dengan kebutuhan kalori untuk lanjut usia dan juga disabilitas. Kemudian yang keempat, itu menu mengandung unsur nasi, ada sayurnya, ada lauk hewani atau nabati, hewani dan nabati, ada buahnya dan ada air mineral. Kemudian pantangan makanan karena faktor kesehatan, standar permakanan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Artinya apabila ada lansia tunggal atau disabilitas tunggal yang mengalami sakit tertentu sehingga dia tidak bisa mengkonsumsi makanan yang sudah direkomendasikan oleh ahli gizi, mereka boleh mengganti menu makanannya disesuaikan dengan rekomendasi puskesmas setempat. Ya, jadi tidak boleh sembarangan diganti nanti. Kalaupun memang mau diganti, itu sudah ada rekomendasi dari puskesmas setempat atau tenaga kesehatan ahli gizi yang ada di rumah sakit terdekat. Yang paling dekat sebetulnya puskesmas ya. Kemudian pengemasan permakanan menggunakan kemasan kotak atau menyesuaikan. Dan yang ketujuh, permakanan akan diantar ke rumah penerima manfaat. Artinya penerima manfaat betul-betul terimanya di rumah. Nah, pelaksanaan permakanan ini rencana kick off-nya kemarin ya teman-teman, tetapi dengan adanya rencana akan ada perluasan.
Jadi ini tadinya untuk kick off, tetapi karena akan ada perluasan di seluruh wilayah Indonesia, di kabupaten kota di Indonesia, maka kami mengundang Bapak Ibu teman-teman dari PKH, SDM PKH, baik Korwil, Korkap, Korkot, dan juga para pendamping. Dan kami mengkomunikasikan ini karena memang akan ada peran-peran yang harus dilakukan oleh para pendamping dalam mendukung kegiatan permakanan ini. Terakhir, terima kasih. Tapi saya belum selesai Bapak Ibu ya. Ada satu bahan lagi. Selanjutnya adalah pedoman pelaksanaan bantuan sosial permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal tahun 2022. Jadi ini adalah kisi-kisi pedomannya yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama tadi kriteria, ya, ada beberapa penekanan. Nah, hampir sama dengan yang tadi kami sampaikan, cuma di sini ada penegasan pensiunan atau istri atau suami. Jadi kalaupun ada yang berstatus pensiunan itu tidak bisa. Lalu misalnya pensiunannya sudah meninggal, istrinya masih hidup gitu ya, atau suaminya masih hidup, apa itu bisa? Tidak bisa juga. Ya, jadi itu udah kriteria mutlak bahwa pensiunan istri atau suami PNS dan atau purnawirawan TNI dan Polri atau BUMN tidak bisa. Dan selainnya itu sama semua. Kemudian peserta. Nah, penetapan peserta non-DTKS, pasti akan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan non-DTKS itu bagaimana Pak? Apa bisa mereka menerima program permakanan? Padahal mereka miskin Pak, tinggal sendiri dan seterusnya, dan sangat memenuhi kriteria. Nah, Bapak Ibu, kami juga mengerti kondisi ini, tetapi untuk program ini, setiap peserta harus masuk ke DTKS. Ya, jadi Bapak Ibu melalui Musdes atau Muskel ataupun penetapan yang dilakukan setiap bulan itu kan penetapan DTKS oleh Menteri Sosial itu dilaksanakan sebulan sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan hari ini ada lansia tunggal atau penyandang disabilitas tunggal yang memang sangat miskin dan memerlukan bantuan permakanan ini, tetapi tidak masuk DTKS, segera daftarkan untuk masuk ke DTKS. Karena masuk DTKS itu kan tidak otomatis dapat bantuan sekarang. Yang penting diusulkan dulu. Ya, jadi ada catatan nama-nama orang-orang yang memang memenuhi kriteria menurut observasi pengamatan Bapak Ibu bahwa mereka layak segera diusulkan melalui lurah ya lewat Musdes dan Muskel ya dan agar dimasukkan dalam penetapan DTKS pada bulan selanjutnya. Ya, jadi pastikan setiap orang yang akan masuk dalam program permakanan harus masuk DTKS. Kemudian untuk pendanaan ini tidak kita jelaskan ya, nanti akan ada penjelasan khusus terkait perpajakan. Ini belanja sebentar. Nah, terkait dengan mekanisme pengusulan. Jadi nanti Direktorat Jenderal Resos akan berkoordinasi dengan Dinsos untuk menginformasikan kepada kecamatan, kelurahan atau desa atau nama lain untuk mengusulkan kelompok masyarakat pelaksana program permakanan. Loh, ini apa nih maksudnya nih Pak, kelompok masyarakat? Artinya begini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kegiatan ini pemberian permakanan itu dananya dari Kementerian Sosial, ya. Nanti dari Kementerian Sosial itu akan mengirimkan sejumlah dana untuk membeli bahan makanan untuk dimasak. Lalu siapa yang akan menerimanya? Yang menerimanya adalah kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat ini dari mana, Pak? Jadi kelompok masyarakat ini dari berbagai unsur di masyarakat. Ada IPSM, ya. Ada juga dari IPSM, kemudian ada Karangwerda, ya, atau ada dari Posyandu, atau ada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di setiap desa-desa yang memang biasanya mereka sering berorganisasi, ya. Saya ceritakan pengalaman saya di Kabupaten Jayapura kemarin. Jadi contohnya di Kabupaten Jayapura itu saya ketemu dengan pendamping PKH, mereka mengusulkan ada ibu-ibu KPM PKH waktu di Jayapura itu. Mereka biasa memasak, mereka juga biasa ada acara-acara kelompok gitu ya. Kemudian mereka mengusulkan, Pak, ini gimana ibu-ibu KPM PKH apa boleh gitu. Saya bilang boleh. Yang penting ada penetapan dari lurah ya. Jadi levelnya di lurah atau di sana kampung. Kalau di Jayapura itu kampung. Jadi ada penetapan dari kepala kampung, kemudian diketahui oleh dinas sosial.
Ya, jadi mereka lalu ditetapkan, jadilah mereka kelompok masyarakat. Artinya cukup dengan penetapan dari lurah ataupun camat, lalu mereka menjadi kelompok masyarakat. Lalu mereka membuat semacam ada pengukuhan, lalu setelah mereka membuat pengukuhan dari kelompoknya, mereka membuat buku rekening, lalu mereka nanti akan siap menerima dana dari Kementerian Sosial untuk mengelola dana tersebut menjadi untuk dibelanjakan lalu dimasak jadi bahan permakanan yang dikirim ke rumah-rumah lansia keluarga tunggal dan juga penyandang disabilitas tunggal yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Ya, jadi mereka lah yang akan melaksanakan kegiatan permakanan ini. Nah, kemudian permakanan ini setelah dimasak oleh kelompok masyarakat, itu akan ada yang namanya petugas kirim permakanan. Ya, jadi setelah kelompok masyarakat ini yang terdiri dari ibu-ibu KPMPKH, ini salah satu contoh ibu-ibu KPMPKH ya. Jadi tidak mengikat ini, tidak harus ibu-ibu KPMPKH. Bisa juga kelompok organisasi ya Karangwerda, ada Posyandu Lansia, ada tadi saya bilang IPSM, atau organisasi-organisasi yang dibentuk di sebuah kelompok masyarakat ya. Nah, kemudian setelah mereka sudah memasak bahan makanan ini dan sudah jadi makanannya, sudah di packing di kotak-kotak ataupun dimasukin ke tempat semacam atau Tupperware lah misalkan, nanti akan ada petugas kirim yang mengirim langsung ke rumah-rumah. Nah, memasak dan juga mengirimnya ini setiap hari tanpa ada hari libur. Karena kenapa? Karena semua orang butuh yang namanya makan. Ya, jadi walaupun misalkan ada hari besar ataupun misalnya hari Sabtu atau Minggu atau hari libur apa misalkan, apakah berhenti masaknya? Tidak. Masaknya tetap jalan, lalu pengiriman makanan juga tetap jalan.